Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM. Indonesia terdapat 21 juta kasus pelanggaran HAM. Jadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat. Pawai pembayar pajak kendaraan bermotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai hak dan kewajiban yang akan dipaparkan oleh kelompok 6. Namun sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, saya Rosida Nuraini, nomor absen 30. Saya Danisha Atala, nomor absen 10. Saya Monika Febiranandini dari absen 22. Saya Suhawati Muhammad Devi, absen 34. Perkenalkan, nama saya Riasa Samhana, nomor absen 26. Inti materi yang akan kita bahas adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelumnya, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan, dinikmati, dan diperoleh seseorang. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, dikerjakan, atau ditunaikan seseorang. Hak berkaitan dengan kewajiban, dan idealnya hak akan dinikmati setelah kewajiban ditunaikan. Lalu, apa itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Pelanggaran hak itu terjadi kalau seseorang nggak dapat apa yang seharusnya jadi haknya. Misalnya hak untuk aman, untuk belajar, atau berpendapat, tapi malah diabaikan atau malah dirampas. Sementara pengingkaran kewajiban itu sebaliknya. Seseorang nggak ngelakuin apa yang seharusnya jadi tanggung jawabnya. Misalnya siswa nggak ikut upacara, warga nggak ikut kerja bakti, atau negara yang mengasih fasilitas memadai untuk rakyatnya. Intinya, dua-duanya itu bisa bikin ketidakadilan dan mengganggu kehidupan bersama. Materi pertama adalah pelanggaran hak. Contoh yang paling umum yaitu bullying. Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan individu lain yang dianggap lebih lemah. Bullying bisa terjadi secara fisik, verbal, sosial, maupun media sosial atau cyberbullying. Bullying merupakan pelanggaran hak karena melanggar hak dasar setiap individu untuk merasa aman, dihormati, dan diperlakukan secara adil. Video ini adalah perundungan yang terjadi di SMA Binus School Serpong yang viral usai terduga pelaku lebih dari satu orang yang menyebabkan tubuh korban memar dan ada luka bakar. Perundungan ini terjadi di salah satu orang dekat sekolah. Dalam video diperlihatkan 4 remaja lelaki tengah berdiri, mereka disaksikan oleh lebih dari 5 remaja lainnya yang tengah duduk dan berdiri. Selama video direkam, terdengar umpatan kasar dan tawa sorak-sorai remaja di video tersebut. Satu orang remaja di depan korban mendorong dan mencekik korban berulang kali. Dari sini dapat disimpulkan bullying itu melanggar hak individu untuk merasa aman, dihormati, dan diperlakukan secara adil, serta melanggar peraturan dan undang-undang di Indonesia seperti dalam UU Perlindungan Anak Nomor 36 Tahun 2014 yang mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Contoh yang kedua adalah kelalaian guru menyangkut masa depan siswa. Kelalaian guru terhadap siswa juga merupakan salah satu pelanggaran hak murid karena menyangkut masa depan murid dan hak siswa dalam memperoleh pendidikan yang sama. Salah satunya seperti kelalaian dalam hal akademik dan administrasi penginputan nilai yang merupakan hal utama mengapa mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan,
Kami, pekerja CNN Indonesia di bawah naungan PT Trans News Corpora mendeklarasikan berdirinya Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI. Contoh pelanggaran hak di masyarakat yang pertama seperti pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa pesangon. PHK sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa pesangon. PHK tanpa alasan termasuk pelanggaran hak karena melanggar hak pekerjaan tanpa kepastian kerja dan perlindungan hukum. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 28D Ayat 2. Dalam video diberitahukan bahwa Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI mengadukan dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan manajemen CNN Indonesia ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau Sudinaker. SPCI menganggap CNN Indonesia melakukan union busting atau pemberangusan serikat pekerja. 27 Agustus 2024, para pekerja CNN Indonesia mendaftarkan SPCI ke Sudinaker Jakarta Selatan dan disetujui. Karena sebelumnya pekerja mengalami pemotongan upah sepihak yang dilakukan manajemen. Selang beberapa hari, pengurus SPCI menyampaikan hal itu kepada manajemen perusahaan. Namun pada 30 Agustus 2024, SPCI menerima surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kasus ini melanggar hak ketenagakerjaan Pasal 28 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Walaupun saya pengguna wheelchair, ini tidak menghambat saya, tidak mengurangi kinerja saya sebagai seorang dokter gigi fungsional di Puskesmas Taruna. Hal-hal yang sangat menohok gitu ketika pihak pemerintah sangat tidak memahami atau masih masih terkunci dengan stigma bahwa orang dengan disabilitas itu disamakan dengan orang yang sakit, jadi dianggap tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran hak karena membatasi, membeda-bedakan, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok. Tertulis dalam Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI. Selanjutnya, pelanggaran hak di negara. Contoh yang pertama dan sedang marak-maraknya terjadi adalah pembatasan kebebasan berpendapat. Pembatasan kebebasan berpendapat adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi rakyat untuk menyuarakan suara, kritik, dan gagasan mereka terhadap kondisi sosial, ekonomi, maupun politik di sekitarnya. Tertuang dalam Pasal 23E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Contoh salah satu kasus dalam video dan foto yang ada yaitu tragedi Trisakti 12 Mei 1998, peristiwa penembakan di Jakarta, tepatnya di Universitas Trisakti. Pada saat itu, mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya karena krisis ekonomi yang parah dan pemerintahan yang dianggap otoriter. Aksi itu memang awalnya damai, namun sayangnya malah berujung kekerasan dari aparat keamanan yang seharusnya mereka itu menertibkan aksi dengan damai, namun malah memukul mundur mahasiswa dengan cara yang tidak seharusnya seorang pelindung rakyat lakukan. 4 mahasiswa tewas tertembak peluru tajam dan ratusan korban lainnya terluka. Parahnya lagi, diberitakan bahwa terdapat beberapa aktivis yang hilang secara misterius. Peristiwa yang berujung tragedi ini menjadi simbol perjuangan demokrasi di Indonesia.
bukan hanya soal mahasiswa, tapi soal rakyat yang ingin suara mereka didengar dan hak mereka dihormati. Kasus ini merupakan pelanggaran hak berat yang dilakukan negara kepada rakyatnya. Mereka tidak hanya membungkam paksa rakyat, tapi juga merenggut nyawa, harapan, dan keberanian untuk bersuara. Padahal yang mereka perjuangkan bukan kekuasaan, tapi keadilan, bukan kekerasan, tapi perubahan, dan tragisnya, perjuangan itu harus dibayar mahal dengan darah dan kehilangan. Sehingga mengakibatkan sakit sementara. 2. Baik menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Contoh yang kedua adalah vonis ringan terhadap kasus berat. Video tersebut merupakan kasus pelanggaran hak di negara yang banyak terjadi dalam tanah hukum. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, Ketua Panitia Pelaksana Adama Visi Abdul Rahis divonis hanya 1 tahun 6 bulan penjara karena kealpaannya dalam tragedi tersebut. Vonis ini dianggap tidak setimpal dengan jumlah korban yang meninggal dunia. Pada saat itu ribuan penonton datang untuk menonton pertandingan sepak bola. Tapi justru terjadi kekacauan, aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton, padahal itu dilarang FIFA. Kondisi ini membuat banyak penonton panik dan berdesakan hingga kehilangan oksigen. Banyak pihak, termasuk keluarga korban, menyatakan kekecewaannya terhadap putusan tersebut karena tidak dianggap mencerminkan keadilan. Peristiwa ini melanggar hak rakyat atas keamanan, perlindungan, dan hak untuk hidup. Masuk ke materi kedua, yaitu pengingkaran kewajiban. Penampilan dan kedisiplinan siswa juga mencerminkan perilaku siswa loh. Maka dari itu, setiap siswa dianjurkan untuk berpakaian yang rapi dan memakai atribut sekolah. Hal tersebut merupakan identitas diri bahwa kita adalah pelajar. Pengingkaran kewajiban pertama yaitu di lingkungan sekolah. Contoh pertama adalah melanggar tata tertib. Pelanggaran tata tertib di sekolah merupakan pengingkaran kewajiban siswa dalam menaati peraturan sekolah sebagai pelajar. Video tersebut merupakan gambaran macam-macam pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa atau siswi di sekolah, mulai dari memakai celana atau rok terlalu ketat, memakai aksesoris berlebihan, dan menggunakan make up berlebihan. Semua itu merupakan pelanggaran tata tertib yang harus dihindari oleh siswa sebagai kewajiban mereka di sekolah. Untuk menaati peraturan di sekolah, jika mereka melanggar itu semua, sama saja mereka mengingkari kewajiban mereka sebagai murid. Media sosial, ada 3 siswa yang menuliskan pesan untuk Presiden Joko Widodo lantaran mereka jarang belajar akibat guru di sekolah mereka jarang masuk untuk mengajar. Contoh yang kedua adalah guru jarang masuk kelas. Kasus ini merupakan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh guru yang seharusnya menjalankan tugas utamanya, yaitu mengajar dan mendidik murid, namun malah mengabaikan kewajibannya. Siapa sih yang tidak pernah mengalami hal seperti ini saat di sekolah? Tentunya setiap murid pernah mengalami hal guru tidak masuk kelas untuk mengajar karena suatu alasan yang jelas, seperti urusan dinas sekolah, rapat, dan sebagainya. Namun, lain hal jika guru tersebut tidak masuk kelas karena keinginan pribadinya. Kasus tersebut membuat guru mengingkari kewajibannya sebagai pendidik yang seharusnya mengajar murid untuk memenuhi pendidikan mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan lingkungan masyarakat. Contoh yang utama adalah merusak lintas umum pengaruhan lintas ini tidak seperti ujar tembak lintas umum, merusak atau bus atau lintas ini lainnya merupakan pengertian sekarang kewajiban menjaga lintas sempit yang disiapkan untuk keamanan bersama dalam foto tersebut. Dilihatkan atas seorang hakim tidak tanggung jawab yang dimasak tembak halaman rumah adat di
misal di dalam negara timur yang sangat bangun hingga rusak parah. Informasi berikutnya, hingga Desember 2022 tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan disebut hanya 56,24%. Artinya ada sekitar 44,76% masyarakat yang belum mendaftar ulang kendaraannya dengan potensi penerimaan pajak lebih dari 120. Yang kedua adalah tidak membayar pajak pada utama mendapatkan negara dan merupakan bagian dari kewajiban warga negara untuk ikut menjaga keberlangsungan negara. Jika tidak ada yang membayar pajak, negara bisa hilang pemasukan dan tidak bisa memenuhi hak-haknya di Indonesia. Kewajiban membayar pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pajak 23A. Dalam video dinyatakan bahwa intensitas keluarga yang tidak membayar pajak pada tahun 2022 mencapai 44,6%. Kami meningkatkan dari tahun baru sebelumnya. Hal ini membuat kejadian pada dengan komunitas Polri melakukan dapat dan hal masyarakat yang bikin negara lebih baik, menginginkan menangkan kewajiban dan lembaga yang negara yang baik. Triliun rupiah. Juta pengingkaran kewajiban negara yang bisa kita lihat dari maraknya kasus korupsi. Seperti dalam foto adalah kasus dugaan korupsi di PT Pertamina yang nilainya tidak main-main hingga triliun rupiah. Padahal Pertamina itu BUMN yang seharusnya mengelola sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi karena korupsi, uang negara yang seharusnya dipakai untuk pelayanan publik, pendidikan dan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat justru malah masuk ke kantong pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Inilah bentuk pengingkaran kewajiban negara. Negara seharusnya menjamin hak rakyat lewat pengelolaan keuangan yang jujur dan transparan. Tapi korupsi membuat semuanya tidak terrealisasikan. Berita tersebut membuat rakyat kecewa dan marah. Yang terakhir adalah pengingkaran kewajiban negara yang menggusur tempat tinggal rakyat. Dalam video merupakan kasus penggusuran warga di Kampung Pulo, Jakarta. Waktu itu pemerintah melakukan penertiban dengan alasan normalisasi sungai, tapi caranya membuat banyak warga kehilangan tempat tinggal secara tiba-tiba. Rumah-rumah dihancurkan, bahkan ada yang masih dihuni. Sebagian warga memang dipindahkan ke rusun, tapi banyak juga yang merasa tidak diberi waktu, pilihan, atau ganti rugi yang layak. Padahal negara punya kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak dan tempat tinggal yang layak. Bukan sekedar menggusur, tapi seharusnya menyediakan solusi yang adil dan manusiawi. Penggusuran tanpa pendekatan dan baik seperti ini menunjukkan bahwa negara kadang lupa bahwa di balik tembok dan genteng itu ada harapan, kehidupan, dan masa depan keluarga. Jadi walaupun tujuannya untuk pembangunan, caranya tetap harus menghargai hak-hak warga. Akhirnya kita sampai juga di penghujung presentasi kali ini. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi di mana saja, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di negara. Hal ini mencerminkan bahwa hak asasi manusia belum sepenuhnya dihormati dan dilindungi. Setiap individu berhak mendapatkan keadilan, keamanan, serta lingkungan yang mendukung kesejahteraan. Namun masih banyaknya kasus seperti salah tangkap, diskriminasi, bullying, hingga vonis tidak setimpal yang menunjukkan lemahnya penegakan keadilan di negara ini. Negara, masyarakat, maupun individu memiliki peran penting untuk mencegah pelanggaran ini terjadi, seperti menegakkan hukum secara adil,
menjalankan kewajiban sesuai porsinya masing-masing dan menghormati hak orang lain. Jadi, semua pihak harus sadar akan hak dan kewajibannya agar terciptanya keadilan dan kehidupan yang harmonis. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.